Langkah pertama, siapkan dulu bahan-bahan ini. Daging sapi 350 gram. Ini dagingnya gavel, dagingnya ada sedikit seratnya. Sebelum diolah ini dimarinasi dulu dengan 1 sendok makan kecap Inggris. Selain daging, siapin juga irisan bawang merah putih, tomat, cabai keriting merah dan hijau, pete, jahe dan lengkuas. Takaran lengkap silakan cek di deskripsi ya mams. Selanjutnya tumiskan bawang merah dan bawang putih dengan 4 sendok makan minyak goreng. Tumis sampai matang tercium bau harum. Tambahkan cabai keriting, tomat, jahe dan lengkuas. Untuk cabai keritingnya bisa ditambahin sekarang atau kalau mau tetap segar bisa ditambahinnya nanti pas masakan udah mau matang ya. Pilih yang mana aja deh sesuai selera. Masukkan daging sapinya dan lalu tambahkan 300 ml air. Tutup dan biarkan sampai airnya menyusut. Nah ini airnya udah menyusut ya, tapi dijamin dagingnya masih alot. Jadi untuk bikin dagingnya lebih matang tambahkan lagi 300 ml air. Kalau bisa pakai air panas ya. Pada tahap ini bisa langsung dibumbui ya dengan kaldu sapi bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, gula pasir dan kasih sedikit kecap manis biar lebih khas aroma dagingnya. Buat pecinta pedas bisa menambahkan cabai rawit ya dengan takaran sesuai selera aja, dan biar lebih lezat lagi bisa tambah juga pete, tapi ini opsional aja bagi yang suka. Nah kalau udah gini sekarang biarkan sampai dagingnya matang dan airnya lebih menyusut. Ditutup aja ya supaya cepat matangnya. Ini dia masakannya udah selesai dibuat. Dagingnya udah matang, kuahnya udah susut. Inilah tumis daging sapi yang lezat dan gurih dengan cara memasak yang mudah bisa dilakukan semua orang. Mulai sajikan seperti ini bisa di mangkuk maupun piring ceper gak masalah karena cuma mengandung sedikit air. Wajib dicoba loh mams bikin kayak gini. Insya Allah suka karena rasanya emang seenak itu. Alhamdulillah udah siap disantap bersama nasi putih hangat. Ini juga cocok buat teman makan berbuka puasa sore ini ya mams. Oke deh sekian dulu resep dan tutorial hari ini. Selamat mencoba semoga suka dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama marinasi 500 gram ayam filet dengan 2 sendok makan kecap Inggris biar wangi dan gak bau amis. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan garam halus, 1 butir telur, 1 sendok makan bawang putih bubuk atau bawang putih cincang, setengah sendok teh lada bubuk dan 5 sendok makan tepung terigu. Ini saya mau bikin tekstur ayamnya yang lembut empuk ya, bukan garing. Kalau mau yang garing terigunya harus lebih banyak bisa di mix maizena dan gak perlu pakai telur. Nah kalau udah kayak gini kita lanjut ke tahap menggoreng. Panaskan minyak goreng lalu goreng ayam balut tepungnya sampai matang kecoklatan. Kalau udah matang lalu angkat dan lanjut goreng lagi sisanya sampai habis. Ini tekstur ayamnya bukan yang kering garing gitu ya, tapi kering empuk karena tambahan telur dan takaran tepung yang sedikit. Ini hasilnya setelah semuanya digoreng. Tiriskan dulu sementara saya mau meracik saus teriyakinya. Bahan-bahan untuk saus teriyaki 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus teriyaki, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 20 sendok makan air putih, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Oh ya ketinggalan 1 sendok makan cabai kering bubuk. Untuk kaldu ayam saya masukin nanti ya di kompor biar bisa diatur-aturin takarannya setelah dicampur bahan yang lainnya. Selanjutnya tumiskan 2 siung bawang putih cincang dengan 2 sendok makan margarin. Lalu aduk-aduk sampai tercium bau harum matang. Kalau udah harum bawangnya lalu tuang semua saus teriyaki racikan yang masih cair tadi, diamkan sampai mendidih.
Kalau sudah mendidih, tambahkan setengah buah bawang bombay dan 1 buah tomat merah dengan potongan seperti di video. Pada tahap ini juga bisa cek rasa ya. Dan karena saya belum memasukkan kaldu ayam di racikan sausnya, di sini bisa ditambahkan kaldu ayam bubuk sesuai selera lidah masing-masing aja ya. Dan saya juga menambahkan 1 sendok makan saus tomat biar rasanya lebih segar. Tapi ini opsional aja, boleh pack boleh juga enggak. Selanjutnya setelah dirasa enak sausnya, lalu masukkan ayam filet, balut tepungnya sampai terendam saus teriyakinya. Kalau udah mendidih dan sausnya meresap pada ayamnya, lalu tambahkan potongan bawang daun, cabai merah dan cabai hijau besar masing-masing. Untuk bawang daunnya 3 lembar aja, cabai merahnya 3 buah dan 5 buah untuk cabai hijaunya. Aduk-aduk dan biarkan sampai cabainya sedikit layu, tapi jangan terlalu layu ya supaya tampilannya tetap kelihatan oke. Oh ya, penambahan cabai ini wajib ya karena ada cita rasa dan keharuman tersendiri dari cabai ini. Lebih bagus kalau mau pakai cabai paprika, selain keharumannya yang khas juga bisa menambah cita rasa yang lebih lezat. Tahap terakhir, supaya sausnya lebih kental, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air, lalu aduk kembali dan setelah matang siap dihidangkan. Ini dia masakan filet ayam teriyakinya udah beres ya. Saya tuang dulu di mangkuk saja ya. Untuk mempercantik tampilan saya kasih taburan biji wijen putih kayak gini. Oke deh Mom, selamat mencoba ya masakannya. Semoga suka. Sampai ketemu lagi di episode mendatang, masih bersama Melimai Cooking TV. Pertama, siapkan 350 gram ayam filet dada, lalu tambahkan 3 siung bawang putih cincang. Aduk-aduk dan lalu tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Oh ya, ayam filetnya jangan lupa tusuk-tusuk dengan garpu ya. Kalau mau lebih perfect nanti teksturnya, bisa juga sebelum ditusuk-tusuk garpu ayamnya dipukul-pukul dengan palu makanan sampai tekstur dagingnya lunak dan bentuknya agak pipih. Tapi kalaupun cuma ditusuk-tusuk garpu aja juga bisa ya. Sekarang tambahkan 2 sendok makan saus tiram dan aduk-aduk sampai merata. Tambahkan juga setengah sendok makan oregano kering dan aduk-aduk lagi sampai merata. Penambahan oregano ini sangat penting ya untuk menguatkan cita rasa dan aroma masakannya nanti. Itulah 3 bumbu utama untuk masak ayam simpel ini. Tapi kalau merasa kurang asin cuma dengan saus tiram aja, Moms bisa juga menambahkan kecap asin maksimal 1 sendok makan atau bisa juga pakai garam halus sesuai selera. Aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata dan setelah rata diamkan dulu sampai bumbu menyerap pada ayamnya. Selanjutnya panaskan 3 sampai dengan 4 sendok makan margarin salted atau bisa juga pakai mentega atau butter. Lalu masukkan ayam marinasinya, biarkan satu sisinya matang terlebih dahulu, setelah matang lalu balik sisi yang satunya lagi. Oh ya Moms, bagi yang suka pedas, bisa menambahkan cabai kering bubuk dengan takaran sesuai selera aja. Aplikasikan cabai kering bubuknya di kedua sisi ayam. Nah, ini ayamnya udah matang ya. Ini rasanya enak banget loh. Rasanya kayak masakan-masakan western gitu yang konsep masakannya rata-rata simpel dan gak pakai bumbu macam-macam. Simpel tapi lezat. Oke deh, sekarang kita hidangkan aja di piring saji ya. Cara penyajiannya bisa dipisah antara ayam dan bumbunya, bisa juga disatukan ya. Untuk mempercantik tampilan masakannya, taburi dengan irisan daun seledri segar. Dan untuk kuah bumbunya saya pisahkan di mangkuk sambal.
Inilah masakan kita udah siap disantap, filet ayam saus mentega, rasanya gurih banget, aroma bumbunya harum dan bikin lapar. Gampang banget bikinnya dan gak butuh bumbu banyak kan? Oke deh, selamat mencoba, semoga suka. Saya bikin bumbunya yang praktis-praktis aja ya, serba diiris. Ini bawang merah, bawang putih dan cabai keriting mau ditumiskan dulu. Untuk takaran bumbu lengkapnya ada di description box ya mams. Selanjutnya tambahkan serai yang udah dimemarkan, lengkuas yang udah dimemarkan, daun salam dan daun jeruk. Untuk jahenya berhubung stok jahe segar saya habis, jadi saya mau kasih jahe bubuk aja, nanti saya tambahin bersama bumbu-bumbu instan lainnya ya. Sekarang tambahkan ayamnya. Ini ada 700 gram potongan daging paha atas bawah dan sayap. Bagian-bagian ini menurut saya emang paling gurih dibanding bagian daging dada. Selanjutnya tambahkan air putih sekitar 400 ml dan santan kental 130 ml. Kenapa saya bilang ini perpaduan garang asam dan opor? Karena kalau garang asam santannya gak sebanyak ini, paling maksimal 65 ml udah cukup ya. Makanya untuk kuah santannya ini cenderung seperti kuah opor. Dan masakan ini juga saya sebut perpaduan garang asam dan opor karena saya memasukkan banyak tomat dan air perasan jeruk nipis yang bikin masakan ini ada rasa asam-asamnya. Selanjutnya saya kasih 2 bungkus kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan jahe bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Dan untuk menambah cita rasa pedasnya khas garang asam, saya juga menambahkan 15 buah cabai rawit utuh. Saya kasih utuh aja cabenya biar yang gak suka pedas gak kewalahan, kalau yang suka pedas tinggal dipenyetin aja cabenya pas nanti makan ya. Oke deh, semua bahan udah tercampur dalam wajan. Sekarang saya tutup biarkan mendidih dan mau saya bikin kuahnya agak susut dan mengental, ciri khasnya opor. Opor tuh kan santannya gurih, kuahnya kental dan ada sedikit aja rasa manisnya. Karena tadi kurang asam, saya tambahin lagi nih tomatnya. Saya gak pakai belimbing ulu karena di tempat saya ini agak susah nyari yang jualan belimbing ulu, jadi cukup perbanyak tomat aja. Ini masakannya udah mateng ya, kuahnya udah kental, daging ayamnya udah empuk banget, jadi mau saya angkat aja dan langsung sajikan panas-panas. Wah, hidangan yang lezat disajikan panas-panas. Perpaduan opor dan garang asam ternyata rasanya oke banget. Gurih, asam, manis dan pedasnya dapet banget. Wajib dicobain loh mams. Nah mams, sekian dulu aja ya resep dan tutorialnya buat hari ini. Jangan lupa dicoba bikin ya buat sajian buka puasa atau sahur. Ini cocok banget, lezat, super gurih tapi tetap ada segernya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai habis video ini. Assalamualaikum semuanya.